siapa saja manusia yang mau meningkatkan kualitas ruhaninya, maka syarat pertama harus berlindung ke dalam gua. Oke, sampai sini ngerti? Nih gua. Jadi tidak ada tempat berlindung di luar diri kecuali di dalam diri gua. Contoh, sakit hati buatan siapa sih? Kan sakit hati bukan buatan orang, buatan kita. Karena kita ingin orang seperti yang kita mau. Ketika orang melakukan tidak seperti yang kita mau, sakit hati. Jadi sakit hati itu jelas buatan kita. Balikan ke dalam diri. Berlindung ke dalam gua. Gimana caranya? Mulai sekarang saya akan terima orang lain apa adanya. Saya tidak mau mendikte lagi orang lain sebagaimana pikiran saya. Karena kalau orang lain tidak seperti yang saya mau, saya jadi sakit hati. Jadi sakit hati bukan nasihatin orang. Kamu jangan begitu ya. Gak usah, itu bukan urusan kita. Orang bisa melakukan apa saja sesuai dengan maunya dia. Tetapi kita nasihati diri kita. Mulai sekarang saya tidak mau lagi menginginkan orang lain seperti yang saya mau. Saya bebaskan pikiran saya dari keinginan pada orang. Apapun yang orang lakukan pada saya akan terima. Bebaskan keinginan, bakal sakit hati gak? Tidak, itu namanya berlindung ke dalam gue. Semua kalau dikembalikan ke gua, selesai. Semua menjadi ribut karena semua digunakan untuk menyerang orang. Karena kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Contoh lah, cekcok urusan rumah tangga, kan sederhana. Karena masing-masing pasangan ingin pasangannya seperti yang dia mau. Itu aja sebetulnya. Betul nggak? Silakan buktikan sendiri kan. Kalau urusan gini kan kalian udah pakarnya. Buktikan sendiri, saya cuma ngasih rambu-rambu aja. Cekcok dalam urusan rumah tangga karena kita menginginkan pasangan kita seperti yang kita mau. Coba. Makanya diam itu emas. Makanya kalau laki-laki dimintai emas, pada diam. Ya kan? Karena diam itu emas. Lalu mereka berdoa, lihat doanya. Nah sekarang sebelum kita berdoa, saya tanya dulu nih kalian semua yang ada di sini, mau nggak jadi pemuda? Mau nggak berlindung ke dalam gua? Yuk kita lakukan perjalanan ke dalam. Orang yang melakukan perjalanan ke dalam gua, ke dalam dirinya, itu disebut Ashabul Kahfi. Nah ilmu populernya apa? Populernya kan begini. Oh dulu ada pemuda ingin jadi orang beriman, masuk ke dalam gua. Di mana guanya? Di Yordan. Namanya gua Al-Kahfi. Padahal orang Yordan itu ngasih Al-Kahfi setelah ayat ini turun. Yang dimaksud Al-Kahfi oleh Allah beda dengan yang dimaksud orang Yordan. Kita aja yang bodoh, kadang-kadang mau ditipu mereka. Begitu nyampe ke sana, oh dulu di sini ya para pemuda masuk ke dalam gua. Terus apa urusannya dengan lo? Itu kan dulu. Makanya Quran tuh kalau nggak dulu ya entar kan gitu. Quran tuh sekarang, di sini, saat ini. Yuk saya tanya kalian, mau nggak jadi pemuda? Bagus. Mau nggak berlindung ke dalam gua? Bagus. Mau nggak jadi Ashabul Kahfi sekarang? Bagus. Nah itu sekarang kalian masuk dalam gua sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Langsung kalian masuk surga. Betul. Kenapa ya pasangan saya begini? Tanya kamu, nggak usah tanya pasanganmu. Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada sesuatu. Daripada kita nyalakan orang terus, lebih bagus kita introspeksi diri. Makanya perubahan hanya akan terjadi kalau kamu melakukannya ke dalam dirimu. Makanya orang yang menyesal kan? Ada orang menyesal, kenapa? Dulu aku ingin mengubah dunia. Aku sudah habiskan banyak waktu untuk mengubah dunia, ternyata gagal mengubah dunia. Kali terlalu luas. Aku coba ingin mengubah negara. Habis banyak waktu, ternyata gagal mengubah negara. Terlalu besar kali. Aku mau mengubah kampungku saja. Sekampung. Ternyata gagal juga mengubah kampungnya. Setelah mau mati baru sadar. Kenapa aku gagal mengubah semuanya? Ternyata karena aku mengubahnya keluar dari diriku. Tapi saat dia sadar bahwa perubahan hanya akan terjadi saat dia mengubah ke dalam, waktu sudah habis. Nah, mumpung kalian masih pada sehat, saya kasih tahu. Kalau mau mengubah sesuatu, ubah ke dalam. Ingin kamu jadi orang dicintai? Gampang, mencintai saja, mencintai.
Gak usah merengek-rengek supaya orang semua hormat pada kamu, gak usah. Berikan rasa hormat itu pada semua orang. Gak mungkin orang gak hormat. Kamu ingin diberi orang, diperhatikan orang, banyak memberi pada orang. Lakukan dari dirimu, itu aja kok. Selama ini kamu paksa orang lain seperti yang kamu mau, bukan kamu paksa dirimu seperti orang lain mau. Itulah nerakamu selama ini. Karena dijaga oleh malaikat Malik, oleh egomu, oleh akumu. Itu yang membuat gagal kita dalam hidup. Ulangi pertanyaan saya, mau jadi Ashabul Kahfi? Mau jadi pemuda yang berlindung ke dalam gua? Sudah tahu guanya? Yuk sekarang ke sini. Di sini indah, ada matahari yang indah di sini. Di sini ada luas, ada padang mahsyar yang luas tanpa batas. Indah. Saya nggak bisa ngomong. Kamu buktikan sendiri deh. Tapi disitulah perlunya kita bertemu dengan guru. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, "Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan." Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti ketemu guru. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun kamu tidak akan bertemu guru. Kenapa tidak bertemu guru? Karena kamu tidak menghendaki. Kalaupun kamu menghendaki, kehendakmu itu tidak kuat. Makanya luruskan tekadmu. Makanya sudah saya bahas kemarin ya, kalau kita ingin menjunjung tinggi ars kita, belajarlah sama 8 malaikat. Udah saya bahas. Tidak saya bahas hari ini supaya tidak menyita banyak waktu. Apa doanya? Lihat doanya indah sekali. Faqalu, mereka berkata, Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sayang sekali terjemahan ini yang ada, yang populer, yang beredar itu kurang cerdas. Makanya mohon izin saya terjemahkan sesuai dengan redaksi bahasa Arabnya. Terjemahnya begini, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan berikan kecerdasan dalam segala urusan kami. Rosyada itu cerdas, dari irsyad, rosyid, orang yang cerdas disebut mursyid. Makanya di Quran surah Al-Kahfi ada kata-kata waliyan mursidan. Carilah wali, wali itu pemimpin, mursidan yang cerdas. Siapa pemimpin yang cerdas? Yang mencerdaskan kita. Kalau orang membohongi kita terus, ngiming-ngimingi terus, oh kalau kamu membaca ini nanti dapat segini, kalau kamu baca ini nanti dapat segitu, kapan? Ntar di akhirat. Tambah bodoh kita. Tapi itu kan populer. Makanya saya gak pernah menjanjikan apa-apa kan sama kalian. Siapa yang ngaji di tempat saya maka akan dapat surga. Pernah saya ngomong begitu? Gak pernah. Saya tidak pernah mengiming-iming. Mau datang boleh, gak datang juga mengurusan gue apa. Betul gak? Iya. Saya juga tidak penting kalian datang banyak atau sedikit. Saya tanya sama murid-murid saya, apa saya cari murid? Gak. Murid saya yang datang, gak apa-apa. Ada yang pergi, gak apa-apa. Emang gue pikirin, saya sudah selesai dengan diri saya. Kalian datang banyak, ya gini ceramah saya. Datang satu juga gini ceramah saya. Ceramah saya tidak bergantung banyak sedikitnya yang datang. Gak saya urusin. Dan mulai sekarang kalian harus sadar. Kalian datang ke sini bukan apa-apa kan? Hanya kalian ingin tahu. Itu saja. Betul apa tidak? Ya itu aja, udah bagus. Teruskan. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan berikanlah kecerdasan dalam segala urusan kami. Ini kecerdasan. Cerdas itu bahasa asingnya intelijensia. Bukan kepintaran. Kalau kepintaran itu intelektual. Sekolah di perguruan tinggi intelektualmu jadi bagus, belum tentu cerdas. Makanya banyak orang yang sekolahnya tinggi tapi nggak sadar. Minta diberi kecerdasan dalam segala urusan. Nah, kecerdasan itu urusannya dengan kesadaran. Jadi sebetulnya ini doa minta kesadaran. Syarat untuk sadar, yuk kita masuk ke dalam gua. Sampai sini ngerti? Sudah siap masuk dalam gua? Oke, siap aja dulu. Sekarang belum saatnya masuk. Enak aja. Kalau masuk ke dalam gua kan harus jelas mana pintunya. Betul nggak? Gimana tata caranya? Izin dulu dong sama yang mau dikunjunginya. Betul? Jangan main selonong. Ada waktunya. Maka nanti dijadwal kapan si A, kapan si B, kapan si C, ada waktunya. Sekarang nih antriannya sudah banyak yang pengen masuk ke dalam gua. Karena selama ini kita semua keluar dari diri kita. Dan kita melakukan perubahan keluar. Makanya perubahan tidak terjadi.
Seorang pemimpin yang ingin merubah negaranya, lakukan aja ke dalam. Kalau ingin membuat rakyatnya sederhana, hidup dia sederhana, pasti rakyat ikut. Jangan suruh rakyat hidup sederhana, dia hidupnya hedon, mewah-mewah. Ya siapa yang mau niru seperti itu? Clear sampai sini? Oke, lanjut dulu. Saya mau cerita dulu manusia yang paling rugi. Versi Quran. Nah ini lihat ayatnya sini. Bukan versi saya. Yuk kita baca ayatnya. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsyarina amala. Ini kata Allah. Katakanlah, inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Perlu dijawab nggak pertanyaan ini? Perlu dijawab nggak pertanyaan ini? Ya perlu, masa tidak? Ini kan pertanyaan sederhana. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Aduh, jawab yang gini aja lama. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Jawabnya apa? Ingin, gitu aja. Pakai mikir. Ini kalian tuh kebanyakan mikir, ngajinya terlalu serius. Ngaji dengan saya jangan terlalu serius. Banyak tertawa ya, biar santai. Terutama tertawakan diri sendiri. Ulangi. Inginkah kami, kata Allah, beritahukan kepadamu, kamu semua yang ada di sini, tentang orang yang paling merugi amalnya? Jawabannya apa? Nah, kalau ingin ya saya teruskan ngajinya. Kalau enggak ya sudah. Nah, kenapa perlu dijawab? Karena ngaji ini terus apa enggak? Kalau enggak kan enggak boleh saya menyampaikan ilmu kepada yang tidak ingin. Itu suatu kezaliman. Hadis itu. Nabi Muhammad yang bilang menyampaikan ilmu kepada yang enggak ingin itu dolim. Menahan ilmu dari yang ingin juga dolim. Nah susahnya saya ini supaya tidak dolim, saya harus pastikan semua yang ada di sini ingin. Ya semoga semua yang hadir di sini ingin. Supaya saya nggak dolim. Bahaya kan. Dan saya kalau keluarkan, kamu tuh nggak ingin, saya keluarkan, tambah dolim lagi saya. Betapa susahnya kan saya bicara, betul nggak? Yuk kita saling menghormati supaya tidak dolim. Semoga semua yang hadir di sini ingin. Ulangi pertanyaannya, ingin apa tidak? Ingin. Ini baru Quran surat Al-Kahfi ayat 103. Udah ingin kan? Oke. Siapa orang yang merugi itu? Lanjut. Ayat 104. Yuk kita baca sekarang. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat amal sebaik-baiknya. Yuk lihat saya semuanya. Lihat saya semua. Fokus ya. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Jawabannya ingin. Siapa orang yang merugi amalnya itu? Kata Allah, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah beramal sebaik-baiknya. Ayo lihat saya. Kalian kalau sudah sholat, nyangka sudah berbuat baik kan? Kalian kalau sudah umroh, menyangka sudah berbuat baik kan? Kalau kalian sudah haji, menyangka sudah berbuat baik kan? Kalau kalian sudah baca Quran, menyangka sudah berbuat baik kan? Ini lucu kadang-kadang. Judulnya pengajian, isinya baca terus. Padahal pengajian kan dari kata kaji. Kaji itu artinya kayak gini nih, mikir. Kalian kan saya ajak mikir nih. Maka maaf di sini tidak ada membaca. Kalau ingin membaca ke tempat lain, cari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini tidak. Cari tempat lain. Sini mengkaji. Kenapa? Kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi siapa yang terkutuk? Setan tuh. Kalian tuh ngajinya dari dulu gak bener. Makanya cuma baca ta'ud saja supaya gitu aja. Tapi gitu ditanya, siapa yang terkutuk? Setan. Kata setan, apa urusan gue? Kasihan setan itu diciptakan hanya untuk dikutuk. Mikir gak kalian itu? Kasihan dong setan.
Nah itu karena selama ini nggak ngaji, cuman baca. Nih saya kasih tahu, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang terkutuk itu kamu ketika gagal berlindung kepada Allah. Ulangi lagi, ini gara-gara nggak ngaji, cuman baca doang. Ini saya sudah eksperimen loh. Ada sebuah pengajian, itu wah baca Qurannya udah nggak usah disaksikan lagi, udah Iqra 8. Saya tes ini Iqranya udah berapa semua? 8 Pak, wih luar biasa. Kan Iqra cuma 6, itu sudah 2 tingkat di atasnya itu, luar biasa. Saya tanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya apa? Pinter, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Setan Pak, waduh. Setan tuh cuma jualan, nawar-nawarin. Ngerti maksud saya? Yang beli kan kamu. Kamu terkutuk saat kamu mengikuti ajakannya. Kalau enggak, iya enggak. Ngerti sekarang yang terkutuk? Suka terkutuk? Siapa yang mengutuk dirimu? Ya kamu sendiri. Setan tuh bahkan gak pernah ngutuk kamu. Oke, udah. Lanjut dulu. Ini saya jadi nyimpang sedikit. Karena ini banyak yang ngasih judul pengajian tapi isinya baca. Mohon maaf, ibu-ibu tanya, mau kemana Bu? Pengajian. Tasnya penuh. Ya. Begitu nyampe situ, buka Quran, baca. Betulkan mahrojnya, betulkan idgomnya, betulkan ikhfanya. Tas Bu, tos. Irah ngajina. Kan perasaan kakak remaja. Kan udah dapat pahala. Saya tidak meremehkan itu loh, itu bagus. Cuman apa sampai di situ jadi populer kan? Apa tidak ingin itu tahu pesan Quran? Kan Quran tuh surat, Quran surat. Kalau kalian baca Injil, Injil tuh ya pasal ayat. Tapi Quran itu surat. Quran surat. Kalau surat tuh pasti ada pesannya dong. Apa sih pesan dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Apa pesan dari bismillahirrahmanirrahim? Apa pesan sudah sampai pada kalian? Baca surat gak ada pesannya, itu kan sama saja baca surat sia-sia gitu gak? Begitu gak? Ya. Kenlah sugan ngerti. Lanjut dulu. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang apa tadi? Merugi amalannya. Merugi itu bukan berarti dia tidak melakukan. Sudah ngaji tapi nggak ada pesannya. Karena mengklaim aja ngaji, isinya nggak ada kajian, nggak ada. Isinya cuma baca doang, disebutnya mengaji. Jadinya rugi, nggak dapat apa-apa. Makanya kata Allah, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sedang mereka menyangka mereka terbuat sebaik-baiknya. Gak ada orang baca Quran menyangka tidak berbuat baik. Gak ada. Pasti menyangka sudah berbuat baik. Walaupun di zaman Rasul kan gak ada orang baca Quran. Ada gitu? Lah Qurannya belum ada. Maaf ya, maaf. Maaf, saya udah minta maaf. Tapi kalian kalau udah baca kan merasa sudah seperti zaman Rasul. Betul gak? Di zaman Rasul tuh belum ada orang baca Quran. Lah Qurannya belum ada. 300 tahun setelah Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan semuanya, itu baru ada Quran, baru pada dibaca. Jadi baca Quran bagus, tapi jangan mengklaim seakan-akan sudah hidup di zaman Rasul. Ya, di Quran memang banyak pesan kan surat ini. Bagus kalau kita bisa menangkap pesannya. Coba pesan dari Bismillahirrahmanirrahim aja udah indah. Kalau tahu Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oh, kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti saya sedang mengatasnamakan Allah. Pantas nggak ya saya mengatasnamakan Allah? Pantas nggak ya saya menyatakan wakilnya Allah? Pantas nggak ya saya yang pemarah, pembenci menyatakan wakil Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Pantas nggak saya? Surat kuasa apa yang saya pegang dari Allah untuk menyatakan saya adalah wakilnya Allah? Pantaskah saya menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah, sementara yang kita sebarkan adalah kebencian? Pantaskah saya? Tanya dirimu.
Bukan sekedar baca bismillahirrahmanirrahim. Pesannya dalam sekali. Pantaskah saya? Karena saya pernah pada situasi saya nggak berani baca ayat itu. Nggak berani. Nggak layak saya baca ayat itu. Bergetar hati saya. Nggak pantas saya. Tapi karena kalian nggak tahu, kalian kan terus aja baca itu. Sementara tanpa pertanggungjawaban baca itu. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mana surat kuasamu dari Allah? Menyatakan atas nama Allah. Orang mengatakan atas nama siapa tuh ada surat kuasanya. Apa surat kuasa yang harus kita miliki? Tahaluk bi akhlaqillah. Apakah kita berakhlak seperti akhlaknya Allah? Baru pantas. Maka di Quran dikatakan man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang dapat izin bicara dari Allah, kata-katanya akan menghunjam. Apa izin bicara itu? Kalau kita sudah selaras dengan Allah, izin bicara datang. Dan orang yang tidak selaras dengan Allah, bicara apapun bohong. Apalagi membohongi orang. Dia menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya. Dia tidak mengerti, tidak memahaminya. Banyak orang yang menawar-nawarkan sesuatu pada kamu. Dia sendiri belum mengalaminya. Nawarkan surga, dia nggak ngerti surga. Dia juga baru berjudi, kali aja masuk surga. Lucu kan? Nawarin orang, ngejamin-jamin orang lagi masuk surga, dia sendiri belum tentu. Itu populer, nggak apa-apa, gak ada yang salah. Nah, apa yang menyebabkan orang itu rugi? Baca ayat ini. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Itu saja, penyebabnya cuma dua. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Kalau ditanya, kau percaya gak akan berjumpa dengan Allah? Percaya kapan? Nanti di akhirat. Loh, ayatnya mengatakan siapa yang tidak bertemu di dunia, di akhirat gak akan bertemu. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Loh, ayatnya begitu, yang gak ketemu di dunia gak ketemu di akhirat. Nabi Muhammad Isra Mi'raj emang di akhirat? Di mana? Kan di dunia, kalau di akhirat nggak akan nyampe dong beritanya sama kita. Betul apa tidak? Mikir dong. Ini saya jadi kenceng ya ceramahnya, supaya mikir. Dua, lihat saya. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Cuman dua penyebab rugi itu. Maka ayat ini mengatakan, maka sia-sialah amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian terhadap amalan mereka pada hari kebangkitan. Dinilai pun amalnya tidak. Itu yang disebut dengan rugi. Paham ya? Jadi rugi bukan untuk yang tidak berbuat. Rugi untuk yang berbuat. Oke, lanjut. Demikianlah balasan mereka itu adalah jahanam. Disebabkan ketertutupan mereka. Disebabkan mereka menjadikan tanda-tandaku dan para utusanku hanya sebagai olok-olok. Jadi tanda-tanda Allah yang begitu tersebar di semesta ini hanya jadi olok-olok. Makanya saya tunjukkan kemarin sama yang ikut kepada saya. Kamu pernah ke Candi Boko? Pernah. Naik ke Candi Pembakaran. Saya kasih meditasi cuma 5 menit. Saya suruh mengalami la ilaha illallah. Lenyap semuanya. Nangis semuanya. Saya tanya sekarang, yang mana yang kamu? Yang mana yang kamu? Yang mana yang bukan dia? Nangis semuanya. Fana semuanya. Gak ada lagi candi. Yang ada cuma Dia. Hanya 5 menit saya ajarkan la ilaha illallah. Semuanya udah gak ada. Kan kalian biasa baca la ilaha illallah, betul gak? 100 kali. Gak ada apa-apanya, betul gak? Ya, utang tetap banyak. Cicilan gak kebayar. Leasing malah ngambil. Ya tuh. Buktikan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mana yang bukan Allah? Saya ajarkan itu. Hanya 5 menit. Akhirnya teriak semuanya. Saya pernah kesini berkali-kali ayah, tapi saya tidak mengalami pengalaman ini. Sampai hari ini kata Kang Diki tadi, saya masih bergetar sampai hari ini. Kenapa tidak lama? Saya tidak ngasih lama. Cukup segitu dah.
untuk pemula. Kasih lama, bahaya. Kalian nggak balik lagi. Kalau udah merasakan kesenangan di sana, kalian nggak mau lagi berkarya di sini. Kalian masih harus berkarya di sini. Masih ada anak, ada cucu. Ya balik lagi. 5 menit cukup. Saya tanya, pernah nggak ke Candi Ijo? Pernah ya. Dapat apa? Ya cuma dapat foto. Pernah nggak kamu menyaksikan kegelapan seperti apa? Kenapa orang tua bikin candi? Kenapa di Mesir Nabi Musa bikin piramid? Kenapa di Cirebon ada namanya Gua Peteng di Sunyaragi? Kenapa? Apa sih pesan leluhur kita? Semesta ini pada dasarnya adalah gelap. Matahari itu tinggal dalam kegelapan. Cuman dia terhalang oleh sinarnya sendiri. Makanya kegelapan itu abadi. Cahaya itu datang dan pergi. Orang tua kita bikin candi keren banget. Wah, kalau saya jelaskan kalian jadi keenakan. Pergi aja sendiri. Demikianlah balasan mereka itu jahanam. Disebabkan ketertutupan mereka dan disebabkan mereka menjadikan tanda-tandaku dan para utusanku sebagai olok-olok. Jadi yang namanya ayat Quran itu cuman kalian baca. Itu namanya mengolok-olok. Ada surat dibaca, tapi kalian tidak berusaha memahaminya, bukan mengolok-olok itu. Dan sudah ada para utusan Tuhan. Dan para utusan Tuhan itu 3 cirinya, cuma 3 cirinya. Itu diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Hanya 3 ciri utusan Tuhan. 1, bisa menyembuhkan penyakit buta mata kolbu kita. 2, bisa menyembuhkan penyakit kulit. 3, bisa membangkitkan kita dari kematian kesadaran kita. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran loh. Jadi kalau orang tidak bisa 3 itu, menyembuhkan penyakit buta, tidak bisa menyembuhkan penyakit kulit. Penyakit kulit itu bukan kudis, bukan kurap. Itu bukan urusan rasul, itu urusan dokter kulit. Penyakit kulit itu ngerti sesuatu cuma kulitnya doang. Itu penyakit itu. Gak ngerti isinya, gak ngerti esensinya. Maaf ya, kamu lihat tubuh kamu cuma tubuh aja. Itu penyakit kulit. Yang mengidap penyakit kulit itu iblis. Makanya ketika iblis disuruh sujud pada Adam, dia gak mau. Karena mengidap penyakit kulit. Melihat Adam cuma kulitnya saja. Gak lihat Adam yang dibaliknya. Makanya malaikat itu langsung sujud pada Adam. Karena dia tidak lihat Adam kulitnya, lihat Adam hakikatnya. Hakikat Adam adalah ruhi. Ruhku. Lihat hakikat Adam adalah Tuhan. Nah yang sudah sembuh dari penyakit kulit disebut malaikat. Gitu. Ngaji ya. Ini ngaji. Rada mikir ya. Pasti pulang dari sini agak pusing. Gak apa-apa, bagus. Lanjut. Masih siap? Oke. Jadi apa itu kebenaran? Lihat saya semuanya. 3 hal yang tidak bisa disembunyikan di semesta ini. Dan tidak bisa disembunyikan terlalu lama. 1, matahari. Paling matahari sembunyi 12 jam. Udah gitu nongol lagi. Yang kedua bulan. Yang ketiga kebenaran. Makanya kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Tanpa kita. Hebatnya kebenaran. Mata kolbu ini punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Jadi bayangkan ya, kalau kita cuma melihat dengan ini saja, cuma 1 kali. Tapi kalau kita sudah bisa membuka mata kolbu kita, bisa melihat 70 kali. Sembuh pasti dari penyakit kulit. Karena bisa melihat 70 kali lebih tajam. Berapapun cepatnya kebohongan, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Biarkan saja kebohongan itu juga bergerak. Tetapi berapapun cepatnya kebohongan, kebenaran akan mengejar dari belakang. Kebenaran punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Makanya saya percaya, mohon maaf, semua kebohongan itu akan sirna pada saatnya. Dan yang paling berat itu kebohongan yang setengah kebenaran. Itu berat itu. Kebohongan yang setengah kebenaran, kayak gitu, kayak yang benar. Padahal bohong. Nah yang kayak gitu, itu paling berat itu diusirnya.
Kenapa berat? Banyak yang mengajarkannya. Yang kaya-kaya gitu. Ya. Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walaupun berulang kali diumumkan. Sebaliknya kebenaran tidak akan menjadi kesalahan walaupun tak seorang pun mengetahuinya. Jadi tidak mungkin kesalahan jadi kebenaran walaupun diumumkan terus-menerus. Tapi sebaliknya kebenaran walaupun banyak yang tidak tahu, kebenaran adalah kebenaran. Maka saya yakinkan, saya pastikan para sahabatku, kebenaran akan muncul. Yuk, sekarang saya sudah melihat banyak orang yang mulai sadar. Saya orang beriman bukan ya? Jangan-jangan saya cuma ngaku-ngaku aja dari kecil. Gitu, mulai sadar. Apa sih cirinya orang beriman? Mulai sadar. Nah, yang dibutuhkan semesta itu orang-orang yang sadar seperti itu, bangkit dari tidur panjangnya. Itu sudah bagus. Daripada ngaku-ngaku. Yang berbahaya itu mata kolbunya tertutup, mulutnya terbuka, dan ngajarkan kepada orang lain kebohongan yang setengah kebenaran. Ini yang berbahaya. Dan banyak pengikutnya. Disangka benar kan? Betul nggak? Iya. Tiap pagi banyak yang ngajak saya itu, yuk kita baca surah Al-Kahfi biar rezekinya banyak. Lah kalau saya baca surat Al-Kahfi pagi-pagi saya nggak kerja malah nggak punya duit. Kesiangan saya. Tapi kalau saya pagi pergi kerja kan saya dapat duit. Jadi nggak ngerti, dikiranya baca surat itu langsung dapat duit. Maksudnya leluhur kita itu, kamu baca isi Al-Kahfi, meniti ke dalam diri, di situ ada kebutuhan tentang hidupmu. Di Quran dikatakan wal yatalatop, wal yatalatop, wal yatalatop, wala yushiruna bikum ahadan. Waja'alna kum ma'ayisa, segala kebutuhan tentang kamu ada di sana. Nah, itu ada di Al-Kahfi, di Al-Kahfi. Makanya surat Al-Kahfi itu suka dikasih warna merah, wal yatalatopnya dulu. Kalau kamu lembut, penuh cinta, pasti rezekinya banyak. Jadi bukan dibaca berulang-ulang gitu, tetapi diserap isinya, kemudian praktekkan dalam hidup. Waduh, kamu akan masuk di bumi dengan 5 dimensi. Sekarang orang sudah berbicara gimana berkelimpahan di bumi ini, gratis semuanya di bumi ini, dengan cara memasuki bumi dalam dimensi 5. Bayangkan, orang udah masuk itu, kita ketinggalan, masih di dimensi 3. Kita menganggap kita ini akan banyak uang kalau kerja keras. Duh, kerja keras, kata-katanya udah keras. Gimana banyak uang tidak usah kerja keras, tapi kerja ikhlas. Kerja keras itu hasilnya pas. Kerja cerdas pakai otak juga hasilnya pas. Ingin yang tanpa batas? Kerja ikhlas, masuk di dimensi kelima. Ini saya ketinggian kayaknya bicara. Gak apa-apa biar mikir, nanti cari informasi apa dimensi kelima. Taunya dimensi kan kalian cuma 3 aja. Ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini dimensi kelima. Di situ kita akan mendapatkan keberlimpahan. Dan saya sudah membuktikannya. Saya sudah ngasih 7 jalan baru. Salah satunya apa? Salah satu dari 7 jalan baru itu adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang biasa, tetapi hasilnya luar biasa. Lanjut? Oke. Kebenaran tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Jadi kebenaran tidak perlu berapa banyak orang yang percaya, gak perlu. Orang yang mencari kebenaran tetapi malu berpakaian sederhana adalah orang yang tidak perlu kita ajak bicara. Ada orang mencari kebenaran katanya, tetapi tidak mau berpakaian sederhana. Kata orang bijak, gak perlu diajak bicara orang seperti itu. Kenapa? Berpakaian sederhana maksudnya melepaskan kesombongannya. Karena kesombongan tidak akan bisa mendatangkan kebenaran. Kamu harus berpakaian sederhana. Bicara sederhana, berpenampilan sederhana, jadilah orang yang kosong. Kebenaran akan datang. Dari satu kesalahan-kesalahan lain, manusia menemukan kebenaran. Kalau kita harus melakukan kesalahan dalam proses pencarian, gak apa-apa. Karena dari satu kesalahan ke kesalahan lain, di situ kita akan menemukan kebenaran. Bahkan kebenaran bisa dilahirkan dari kesalahan. Kebenaran sepenuhnya bersemayam di dalam hakikat, tapi orang dungu mencarinya di dalam kenampakan. Bagaimana Anda mencari kebenaran? Kebenaran itu bersembunyi di hakikat. Anda mencarinya di dunia kenampakan. Tahu kenampakan? Ya, di dunia kenampakan. Di dunia populer. Banyak kebenaran dikatakan bercanda.
Nih, kalian biasa dengan kebohongan yang dianggap benar. Begitu ada orang bicara benar, dianggap bercanda. Misalnya ada orang bicara begini, ketemu Tuhan tuh mudah kok. Karena Tuhan gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Pasti akan disebut bercanda kan? Saya pernah mengatakan pada murid saya, ketemu Tuhan tuh lebih mudah daripada ketemu Pak RT. Ini omongan saya dianggap bercanda. Karena kebenaran itu memang kadang-kadang dianggap candaan. Karena kebenaran itu disembunyikan, aurat bagi mereka yang tidak mencarinya. Bagian terburuk dari yang dibohongi adalah mengetahui bahwa Anda tidak layak untuk mendapatkan kebenaran. Bagian terburuk dari orang yang mau dibohongi itu, Anda tidak layak mendapat kebenaran. Makanya kalau Anda masih bisa dibohongi, berarti Anda masih bodoh. Mau disebut orang bodoh? Tapi mau dibohongi? Yo, sok atuh, eureun. Kalau ingin disebut orang cerdas, jangan mau dibohongi. Ini orang bilang begini, langsung percaya. Orang begini, langsung percaya. Percaya itu harus bukti. Kalau belum bisa membuktikan, jangan percaya. Gak apa-apa. Dan percaya itu perlu bukti, bukan? Ini termasuk yang saya omongkan hari ini. Jangan percaya sama Saiful kalau kalian belum membuktikan. Jangan percaya kalau saya bilang, wah di dalam gua ini ada matahari luar biasa. Ada padang mahsyar indah. Mataharinya bersinar terang tanpa menyilaukan. Jangan percaya kalau belum mengalami. Tetapi pastikan, saya bukan seorang kiai. Saya bukan seorang ulama. Wah terlalu jauh disebut ulama. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma berbagi mutiara aja di tangan saya. Kali aja ada manfaatnya. Itu aja. Saya cuma seorang penyelam. Kenapa saya jadi penyelam? Karena saya senangnya nyelam. Saya kalau percaya sesuatu itu harus bukti dulu. Baru saya percaya. Itulah memang saya. Saya tidak populer makanya. Semua kebenaran di dunia ini harus melewati 3 langkah. Pertama ditertawakan. Yang kedua ditentang dengan kasar. Yang ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan. Jadi jalan kebenaran itu 3 para sahabat. 1, ditertawakan. 2, ditentang dengan tidak sopan dan kasar. Yang ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan. Ujungnya kebenaran itu sampai di titik yang ketiga. Makanya begitu kita bicara kebenaran, jangan heran kalau ditertawakan, itu jalan pertama. Kalau kita bicara kebenaran, jangan heran kalau kemudian kita diperlakukan kasar, jalan kedua. Tapi jalan ketiganya akan diterima. Saya pastikan ya, murid-murid saya yang ngaji di saya, dulu pernah mentertawakan saya. Nanti suruh bicara satu-satu. Dan mereka juga pernah menentang saya dengan kasar. Sampai di titik samina wa ta'na setelah mengalami. Makanya saya tidak heran kalau saya bicara kebenaran kemudian tertawakan. Karena memang kebenaran itu cirinya ditertawakan. Kalau kebohongan biasanya diterima dengan mudah. Gak ada orang menerima kebenaran dengan mudah, gak ada. Tapi banyak orang yang menerima kebohongan dengan mudah. Segala sesuatu yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Hati-hati, kalian menemukan kebenaran dengan 2 cara. Satu dengan didengar, yang kedua dengan dilihat. Kalau didengar dan dilihat saja, itu baru baru pendapat dan perspektif. Kalau didengar saja, itu bukan fakta, itu pendapat. Kalau dilihat saja, itu juga bukan kebenaran, itu baru perspektif. Dan ciri kebenaran itu dirasakan. Ya? Oke. Makanya sahabat yang paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuhnya yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Dan pengiringnya yang paling setia terhadap kebenaran adalah kerendahan hati. Sahabat yang paling baik bagi kebenaran adalah waktu. Waktu itu tidak pernah salah. Dan pada waktunya kebenaran akan muncul. Yang kedua, musuh yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Mereka yang berprasangkanya buruk terus tidak layak mendapatkan kebenaran.
Dan yang ketiga, pengiring yang paling setia dari kebenaran adalah kerendahan hati. Hanya orang yang punya kerendahan hati yang layak untuk mendapatkan kebenaran. Para sahabatku, kenapa saya bilang judulnya lakukan yang benar, bukan yang populer. Baik, kita lihat Quran surat Yunus ayat 36. Wa may yattabi'u aksaruhum illa dzann. Inna dzann la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun. Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yuk kita jujur sekarang. Apa yang disebut benar oleh kita, apakah sudah kita alami atau sekedar sangkaan kita? Kalau baru sangkaan jelas bukan kebenaran. Tapi Quran mengatakan yang menyangka itu benar itu banyak. Itu yang disebut dengan mayoritas, bahasa Qurannya kasiro. Kasiro itu 90%. Kebalikan dari kasiro, kolil. Kolil itu ya 10%. Itu sebagian kecil, kolil. Sebagian besar kasir. Ayat yang dipakai oleh Allah di ayat ini apa? Wa may yattabi'u aktsarohum kasiro. Pertanyaan saya, mau ikut yang banyak? Belum tentu benar. Kalau gitu ikut yang sedikit. Apalagi mau ikut siapa? Ikut yang banyak belum tentu benar. Ikut yang sedikit, apalagi yang banyak aja belum tentu benar. Mau ikut siapa? Ikut siapa? Pikirin sendiri. Kalau saya bilang ikut yang sedikit nanti bahaya. Yang banyak aja belum tentu benar, apalagi yang sedikit. Itu dulu. Makanya pantas kalau Allah mengatakan sesungguhnya penghuni jahanam kebanyakan dari jin dan manusia siapa? Mereka punya kolbu tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang. Mereka itu orang-orang yang lalai. Saya mau tanya sekarang, punya mata? Dipakai melihat? Ulangi, punya mata? Dipakai melihat? Tiap hari pakai melihat. Punya telinga, dipakai mendengar. Tiap hari dipakai mendengar. Ayat ini bukan cerita mata ini. Dan bukan cerita pendengaran ini. Maka di Quran dikatakan fa innaha la tamal qulub walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang buta bukan matamu yang itu. Itu mau dipakai tiap hari. Tapi mata kesadaranmu. Itu di Quran. Fa innaha la ta'mal absyar. Bukan mata yang itu yang buta kata Allah. Walakin ta'mal qulubul lati fis syudur, tapi mata kesadaran. Jadi ayat ini tidak cerita mata ini dipakai kan tiap hari. Tidak cerita pendengaran ini, tapi cerita mata kolbu dan pendengaran kolbu. Jadi kolbu itu 3 fungsinya, 1 memahami, 2 melihat, 3 mendengar. Orang yang sudah aktif kolbunya untuk memahami, melihat dan mendengar, itu yang akan memiliki 70 kali lebih tajam dari penglihatan indrawi yang biasa. Makanya orang yang semacam itu jangan heran kalau cerdas. Nah itu makanya di ayat tadi dikatakan, ya Allah cerdaskan aku dalam segala urusan. Jadi supaya cerdas apa? Melihatlah dengan mata kolbu, mendengarlah dengan mata kolbu, dan kemudian memahami dengan kolbu. Itulah pentingnya kita belajar membuka mata kolbu. Oke. Nah, saya coba di Quran kata kebanyakan atau mayoritas itu ada berapa? Ada 92 ayat, saya hitung di Quran. Gak ada kerjaan ya saya. Kata kebanyakan di Quran saya hitung, ada 92. Dan kata kebanyakan umumnya begini. Umumnya begini nih. Nih. Kan di Quran tuh ada kata kebanyakan, misalkan begini. Kebanyakan mereka tidak memahami. Kebanyakan mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Kebanyakan mereka itu tidak ingat. Kebanyakan mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka fasik. Itu diulang-ulang loh kata kebanyakan. 92 kali kata kebanyakan. Nah, yang sedikit, yang kolil, saya hitung di Quran cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 ayat yang kolil. Adanya di Quran surat An-Nisa ayat 142.
ingatnya sedikit sekali. Tuh. La yadhkurunallaha illa qalila. Kemudian di Quran surat 48 ayat 15, ngertinya sedikit sekali. Jadi yang mengerti itu sedikit sekali. Di Quran surat Al-Baqarah 88 dikatakan yang beriman sedikit sekali. Jadi yang ingat pada Allah sedikit sekali, yang mengerti itu ternyata sedikit sekali, yang beriman ternyata sedikit sekali, yang bersyukur juga sedikit sekali. Qalilam ma tashkurun. Nah, bahkan yang bersyukur sedikit sekali diulang di 2 ayat. Yang pertama saya temukan di Quran surat 32 ayat 9, yang kedua saya temukan di Quran surat 34 ayat 13. Nah, surat ke-40 Al-Mu'min ayat yang ke-58 berbicara tentang ternyata yang bisa mengambil pelajaran di kehidupan ini pun sedikit sekali. Jadi kata kebanyakan atau mayoritas, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka dolim, kebanyakan itu 92 kali. Sesuai dengan kebanyakan kan? Tetapi qalil, sedikit sekali, itu cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Jadi saya tanya lagi, mau masuk yang kebanyakan atau mau masuk yang sedikit? Nah, yang sedikit itu ingatnya kepada Allah berarti banyak. Yang sedikit itu berarti mengertinya banyak. Emang ingatnya udah banyak? Tahu aja belum. Mengertinya mau udah banyak. Mengerti bukan pakai otak. Dan tadi mengerti itu 3. Harus dengan kalbu, memahami, melihat, mendengar. Lah mata kalbunya mesti merem. Ini kesimpulan akhir nih, udah mau jam 12. Ulangi. Mau yang sedikit? Oke, bagus. Yang sedikit itu ingat ke Allahnya banyak. Berarti yang sedikit ini sudah tahu Allah dong. Yang sedikit ini mengertinya banyak. Berarti sudah terbuka dong mata kalbunya. Karena sudah bisa memahami, melihat dan mendengar dengan 70 kali ketajaman dari yang biasa. Yang sedikit ini ternyata yang beriman kan sedikit. Jadi yang beriman itu cuma sedikit. Gak apa-apa. Kan kalian ingin masuk yang sedikit, insya Allah beriman. Tapi gak apa-apa sedikit. Kata Allah yang beriman itu sedikit. Jadi yang tidak beriman banyak. Yang aku beriman banyak. Nah yang paling berbahaya itu yang aku beriman. Karena dia itu sebetulnya sedang mengerjakan kebohongan setengah kebenaran. Itu yang paling sulit ditolong. Maka di Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan banyak di antara manusia yang mengatakan aku beriman pada Allah. Padahal kata Allah wa ma hum bimuminin. Mereka tuh bukan orang beriman, cuma mengaku sebagai orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu ingin menipu Allah dan orang beriman. Padahal mereka menipu dirinya sendiri, cuma mereka tidak sadar. Nah tidak sadarnya itu karena mereka terus ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman, padahal bukan. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Nah di dalam kalbu mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit mengaku. Jadi mengaku beriman itu penyakit. Jujur, kalau orang jujur, saya kayaknya belum beriman deh, saya pengen jadi orang beriman gitu. Itu lebih gampang ditolongnya daripada orang yang mengaku. Dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit mengaku. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaksibun. Bagi mereka ada azab yang sangat keras disebabkan mereka berbohong. Apa bohongnya? Ngaku beriman. Maaf ya,
Makanya saya tadi awali, saya protes sama orang tua saya, Pak, sejak kapan saya disuruh mengaku orang beriman sama Bapak? Saya protes dulu. Dan itu yang membuat saya jadi gak sadar-sadar. Karena saya ngaku dari kecil beriman. Saya kalau udah lancar baca Quran kan ngakunya saya soleh. Betul gak? Padahal baru baca, ngaji juga belum. Itu pertanyaan saya. Makanya saya protes. Bapak saya kemudian mengatakan, ya Bapak salah. Karena Bapak ngasih label sama kamu sejak kamu kecil. Karena ketakutan Bapak saya pada diri saya. Makanya bahayanya orang tua adalah ngasih label sesuatu pada saat anak kita belum balik. Betul gak? Coba, maaf ya, maaf ibu. Dari kecil kan anak kita disuruh berpakaian begini. Betul gak? Disuruh begini, suruh begitu. Bahkan kita sangat bangga ketika anak kita sudah hafal doa orang tua. Itu yang pertama diajarkan. Pokoknya Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama yarabani sugiro. Itu doa pertama yang kalian ajarkan pada anak, bukan? Takut kalian mati, tidak ada yang mendoakan. Itu kan? Betul kan? Itu. Kalian itu untuk selamat aja perlu orang lain. Itu karena kita gak percaya pada diri kita sendiri. Kali aja anak kita bisa nolong. Makanya tolong ya. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama yarabani sugiro. Pernah saya tanya, kenapa sih Nabi Muhammad ngajarin doa itu luar biasa? Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Kenapa ada statement itu? Saya pertanyakan itu gak ada yang bisa menjawab. Dan saya kalau pertanyakan juga pada kalian di sini, saya jamin tidak ada yang bisa menjawab. Karena untuk bisa menjawab itu perlu kesadaran spiritual yang sangat luar biasa. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Itu perlu. Wah, itu luar biasa. Saya baru bisa menjawab itu setelah kurang lebih 37 tahun saya bertanya. Jadi untuk bisa menjawab itu 37 tahun loh sekolahnya. Kesininya ke dalam dirinya, masuk ke dalam guanya, baru terjawab kenapa Rasulullah itu bicara begitu. Aduh, seorang sekelas Nabi Muhammad kalau bicara sesuatu tuh berkelas banget. Cuman sayang, semua kata-kata beliau oleh kita diperolok-olok, diabaikan begitu saja, tidak dihormati isinya. Padahal itu sangat luar biasa. Jadi kebanyakan yang fasik, kebanyakan yang dolim, kebanyakan yang tidak beriman diulang 92 kali. Yang ingat sedikit, yang mengerti sedikit, yang beriman sedikit, yang syukur sedikit, yang bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan pun sedikit. Mau masuk yang kebanyakan atau sedikit? Masuklah yang sedikit versi Al-Quran. Bukan yang sedikit kuantitinya, bukan yang sedikit jumlahnya. Tetapi kebenaran mekanismenya 3. 1 ditertawakan, 2 ditentang dengan kasar, yang ketiga diterima tanpa alasan. Kebenaran selalu begitu. Berani? Kalau berani, selamat masuk ke dalam gua. Lakukan yang benar, bukan yang populer. Terima kasih. Meditasi yang paling agung adalah berkarya. Meditasi yang paling agung bukan berdiam diri dalam gua, tapi meditasi yang paling agung adalah memberdayakan diri sebagai kepanjangan tangan semesta untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Semakin banyak kita bisa membahagiakan orang, maka kita pun akan semakin berlimpah kebahagiaan. Ciri manusia paripurna bukan sekedar peduli kepada yang kelihatan, tapi juga selalu peduli kepada yang tidak kelihatan. Oleh karena itu kita beruntung hari ini kita berada di ruang kesadaran untuk melanjutkan proses muhasabah introspeksi diri tentang perjalanan kehidupan kita. Karena hidup ini adalah perjalanan, hidup ini adalah sedang belajar untuk menerima semua kenyataan. Dan kenyataan yang terjadi pada kehidupan kita sesungguhnya membawa pesan cinta dari semesta. Kalau kita berhenti mempertanyakan mengapa ini terjadi, tetapi kita memohon kepada semesta, izinkan saya untuk memahami apa pesan semesta di balik peristiwa, maka kita akan selalu damai.
berhenti menolak yang tidak kita ingin, berhenti serakah kepada yang kita ingin, maka jiwa kita akan selalu suci bersih, jiwa kita akan selalu berkilau. Dan ciri orang yang suci dan bersih jiwanya tidak bisa ditipu oleh bajunya, tidak bisa ditipu oleh penampilan fisiknya. Karena ciri orang yang sudah bersih, suci, bening jiwanya, dia sudah tidak serakah pada yang dia ingin, dia pun tidak pernah membenci yang tidak dia ingin. Dia bisa menerima yang dia ingin dengan yang tidak dia ingin dengan cara yang sama. Dia sudah ganjil, dia sudah witir. Kita selama ini terlalu sibuk dengan sholat witir, apalagi bulan Ramadan, tapi tidak pernah mengerti witir itu apa. Witir itu mengganjilkan sudut pandang. Kita tidak terjebak lagi oleh benar salah, baik buruk, kan itu produk pikiran. Kita bisa menerima semua kenyataan hidup apa adanya, dan kita bisa menerima pesan di balik semua peristiwa apa adanya. Disitulah awal kita bisa witir yang sesungguhnya. Oleh karena itu syarat witir tentu saja kita harus mengalami fajar. Maka di Quran surat Al-Fajr itu kata-katanya sangat indah. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Demi fajar, demi fajar. Apa sih fajar itu? Fajar itu adalah saat di mana kegelapan berganti dengan terang. Itu etape yang sangat berbahaya. Setelah fajar masuklah subuh. Subuh itu bahasa Qurannya adalah falak. Itu transisi yang sangat berbahaya. Ketika seseorang mengalami fajar, kemudian subuh, falak, ada dua kemungkinan. Bisa terus bangkit dan bisa menikmati sinar matahari pagi sampai jam 12 siang, tapi bisa juga tertidur lagi. Dan berbahaya sekali yang tertidur lagi. Makanya Allah bersumpah, Qul a'udzu birabbil falak. Allah juga bersumpah wal fajr, demi fajar. Itu sumpah-sumpah yang sangat penting untuk direnungi. Cuman kita selama ini terlalu sibuk membaca sehingga tidak ada kesempatan untuk merenungi pesan-pesan semesta kepada kita. Kalau kita bisa merenungi sumpahnya Allah dalam Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari subuh. Kenapa kita harus berlindung dari subuh? Karena subuh itu etape yang sangat berbahaya. Bisa terus bangkit tapi bisa tidur lagi. Dan kebanyakan manusia, mohon maaf, sadar sebentar jatuh lagi, sadar sebentar jatuh lagi. Itulah yang menyebabkan dia tidak pernah bertemu matahari yang utuh, karena tertidur lagi. Semoga kita setelah sadar tidak tertidur lagi. Makanya kalau sudah memasuki Al-Falaq dan kita sudah memasuki ruang kesadaran baru, maka kita akan sebentar lagi memasuki Qul a'udzu birabbin nas. Makanya kalau kita lihat perjalanan Quran itu sangat indah. Dibuka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya Fataha, ya, artinya adalah pembuka. Pakai alif lam, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Kalau pembuka itu artinya kata benda. Makanya kata benda itu pakai al kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris pakai the table. Itu berarti kata benda. The chair, kata benda. Nah kalau bahasa Arab pakai alif lam. Al-Fatihah itu istimewa, pakai alif lam. Jadi Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Pembuka apa? Tentu saja yang harus dibuka itu yang tertutup. Pintu yang tertutup itu harus dibuka. Pintu yang sudah terbuka tidak perlu dibuka lagi. Jadi keadaan yang tertutup itu yang harus dibuka. Dan syarat untuk bisa dibuka tentu saja harus tahu kuncinya. Makanya Al-Fatihah itu sebetulnya adalah kunci pembuka. Apa yang harus dibuka? Lihat saja. Surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba. Ba itu babun, pintu. Tapi ba juga artinya adalah Baitullah. Apa artinya Baitullah? Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi sebetulnya Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka rumah Tuhan yang ada dalam diri. Bukan rumah Tuhan yang buatan manusia. Bagaimana Tuhan ngengken wamanen pada manusia untuk membuatkan rumahnya?
Dan Tuhan sudah membuat lokus tersendiri sebagai tempat tinggalnya. Makanya Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang-orang yang beriman itulah rumahku. Jadi kalau kita sudah bisa membuka ketertutupan diri dengan Al-Fatihah, makanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Dan angka 7 itu angka yang sangat spesial. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Di balik angka 7 itu luar biasa. 17 Ramadan belakangnya 7. 27 Rajab, Isra Mi'raj belakangnya juga 7. Kalau kita bisa jamaah bersama Allah, itu juga 27. Di belakang angka 7 itu banyak sekali rahasianya. Beruntung mereka yang sudah menemukan rahasia itu. Karena yang sudah menemukan rahasia itu, dia akan bisa melihat semesta dalam dirinya. Dan siapa yang sudah menyaksikan semesta dalam dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Sehingga ada transisi iman dari ilmu yakin naik menjadi ainul yakin, naik menjadi hakul yakin, dan puncaknya menjadi isbat al yakin. Isbat itu sudah jadi nama hari, namanya Sabtu. Sabtu itu hari isbat, hari keteguhan. Harinya orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Makanya kita sering salah. Hari Sabtu adalah harinya umat Yahudi. Padahal Yahudi itu bahasa Arab dari kata hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk. Jadi orang yang dapat petunjuk udah memasuki isbat. Setelah memasuki isbat, jangan keluar lagi dari isbat. Maka siapa yang melanggar hari isbat, ya fi sabti dalam bahasa Quran, maka aku akan jadikan dia kera yang hina. Sama jari-jarinya 10, sama kakinya 2, tetapi dia dalam pandangan semesta bukan lagi sebagai manusia, tetapi kera yang amat hina. Itulah pentingnya, begitu kesadaran sudah muncul jangan tidur lagi. Begitu kesadaran muncul tidur lagi, maka kita kehilangan al-falaq. Begitu al-falaq sudah lepas dari diri kita, kita tidak akan mendapatkan an-nas. Kita tidak akan menjadi manusia. Makanya lihat Quran itu dibuka dengan Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah. Al-Baqarah dibuka dengan satu pernyataan yang sangat indah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu pengalaman spiritual, tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau ingin mengerti Alif Lam Mim, ya harus dibimbing untuk bisa mengalami langsung Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim tidak dijelaskan. Karena kalau saya jelaskan, itu tidak akan nyampe pengalaman rasanya. Kalau saya menjelaskan rasanya kopi, berhari-hari juga kalian tidak akan mengerti rasa kopi. Tapi kalau saya bagikan semuanya secangkir kopi, dan kalian akan mengatakan, oh begini ya rasa kopi. Cukup. Selesai, tidak ada penjelasan lagi. Karena agama itu urusan rasa, spiritual itu urusan rasa. Kalau semua harus dijelaskan, ya jelas dong itu bohong. Semua penjelasan itu opini, semua penjelasan itu persepsi. Dan yang paling penting itu bukan persepsi, tetapi kebenaran. Kebenaran adalah pengalaman. Makanya Nabi Muhammad mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang gak ngalamin gak akan paham. Jadi paham itu harus dari pengalaman, bukan dari membaca. Karena membaca itu hanya memindahkan pengetahuan ke otak. Bahkan ketika pengetahuan dipindahkan ke otak, karakter setiap orang itu akan muncul kalau tidak bisa menggunakan pengetahuan itu. Makanya orang yang banyak pengetahuan tetapi pengetahuannya tidak menolong dirinya, maka karakter dirinya itu akan muncul. Yang karakter singa akan wujud menjadi singa, yang karakter anjing akan mewujud menjadi karakter anjing, yang karakter monyet akan mewujud menjadi karakter monyet. Justru ya, binatang yang sangat luar biasa dalam dirinya akan terbangunkan dengan pengetahuan yang dijejali di otak kita, tetapi kita tidak mengalaminya dan merasakannya. Itu sangat berbahayanya kalau ngaji terlalu banyak pengetahuan. Walaupun pengetahuan adalah dasar kebenaran, jadi ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua cinta, kemudian yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, yang kelima kesabaran. Itu 1/5 dari 5. Walaupun pengetahuan itu bersifat seperti itu, tetapi pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang sudah nyata menjadi sebuah pengalaman. Apalagi kita meyakini sesuatu apa kata orang. Lah orang yang mengatakannya aja belum mengalami. Kan banyak yang menceritakan, oh nanti ya di alam anu itu bakal anu. Lah dia sendiri kan belum ke sana. Tapi kan kita mempercayainya. Bahkan seakan-akan iman itu tidak boleh dipertanyakan. Padahal iman itu harus dipertanyakan. Karena tidak mungkin bisa mengimani apa isi air di gelas saya ini kalau tidak mempertanyakan. Kalau saya bilang, ini gelas ini isinya susu, jangan percaya sama saya. Buktikan dulu kalau isinya susu. Betul nggak?
Jadi jangan percaya sama omongan saya kalau belum bukti. Karena yang saya sampaikan di sini ini adalah ya semacam narasi untuk membuka pikiran. Ini bukan pencerahan ini. Ini juga bukan santapan ruhani. Jangan konyol. Ruhani itu wujudnya nur. Nur itu makanannya nur. Santapan ruhani ketika ruh kita memakan nur. Bukan nur yang ini, tapi nur ala nurin. Itu santapan ruhani. Kapan itu terjadi? Saat kita bisa mengetahui cara makannya, tahu mana mulut ruhani kita dan tahu makanannya. Itu yang disebut dengan hidangan dari langit. Itu yang disebut dengan hari raya itu. Nah, dalam bahasa Quran ada doa yang sangat bagus. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu saat turunnya hidangan dari langit. Kapan itu terjadi? Saat ruh kita yang berwujud nur itu bisa mendapatkan nur. Itu namanya santapan rohani. Kalau ini santapan pikiran. Kan selama ini asal ngaji disebut santapan rohani. Begitu disuguhi makanan santapan jasmani. Dua-duanya santapan jasmani. Baik ngaji kayak gini maupun makan nasi timbel sama. Ini belum santapan rohani, jangan GR dulu. Habis apa kamu? Oh, tadi pengajian. Ngaji apa? Santapan rohani. Padahal ini baru santapan pikiran. So pikirannya terbuka. Baru itu aja. Belum kemana-mana ini, belum. Jadi belum kemana-mana ya. Jadi jangan GR. Belum kemana-mana. Dan saya tidak menawarkan pahala di sini. Karena saya tidak punya pahala. Saya juga nggak ngerti pahala itu apa. Saya cuma percaya orang yang datang ke sini karena ingin tahu. Ingin berubah, ingin cerdas, ingin waras, itu aja. Dan saya memberikan kajian ini ya untuk orang-orang yang ingin dewasa, itu aja. Ingin berubah, ingin bahagia, ingin merdeka hidupnya. Kalau kita ngaji saja ke sini masih mikirin pahalanya apa, satu langkah sekian pahalanya, makanya supaya pahalanya banyak muter-muter dulu sebelum nyampe di sini. Di sini tidak ada tawaran untuk itu. Ya mau ngaji boleh, nggak ngaji juga boleh. Dan saya tidak pernah menawarkan apa-apa. Kecuali menawarkan kesadaran. Yuk kita jadi orang sadar. Yuk jadi orang yang waras, gitu aja. Karena dalam teori motivasi ada 4 jenis motivasi. Motivasi yang paling rendah, melakukan sesuatu karena ada reward. Jadi melakukan sesuatu karena ada iming-iming. Itu motivasi yang paling rendah itu. Motivasi yang kedua adalah punishment motivation. Melakukan sesuatu karena takut ancaman. Itu motivasi yang rendah, dua-duanya sangat rendah. Itu hanya berlaku buat orang-orang yang tidak waras, yang tidak sadar. Yang waras, yang sadar, tentu saja melakukan sesuatu bukan karena ingin sesuatu, melakukan sesuatu bukan karena takut sesuatu, karena need motivation. Ada kebutuhan dalam diri. Tanya sholat kita. Kalau sampai hari ini sholat kita baru sebatas kewajiban, wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya itu motivasi yang paling rendah. Masih jauh ke ikhlas. Jangan bicara ikhlas lah, ngomong kosong. Kalau Anda sudah bisa sholat karena need, butuh. Saya butuh manunggal bersama Allah. Karena memanunggal bersama Allah rasanya damai luar biasa, dan di situ saya menemukan kebahagiaan di dalam diri saya yang tidak saya temukan di luar diri saya. Itu sudah need itu. Dan puncaknya motivasi ada love motivation, melakukan sesuatu karena cinta. Maka siapapun yang melakukan sesuatu karena senang pasti berkembang. Jadi kalau para hadirin sekalian datang ke sini karena senang untuk mengumpulkan pengetahuan baru, senang untuk melakukan perubahan diri supaya sudut pandang kita benar, senang berkembang. Maka saya tidak menawarkan pahala pahali, tidak. Saya juga ngerti pahala itu bahasa apa. Karena di Quran tidak ada pahala. Silakan tunjukkan sama saya dari 30 juz Quran ada nggak di Quran pahala? Gak ada. Di Quran cuma ada falahum ajrun ghairu mamnun. Yang ada tuh ajrun. Ajrun itu bahasa aslinya adalah zarah. Zarah itu artinya adalah zat. Setahu saya, siapapun orang yang melaku guna dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan berkah.
Berkah tertinggi bagi orang yang melaku guna dalam hidupnya adalah zatnya Allah. Itulah pahala yang sebenarnya. Kan kita kadang-kadang ngomong itu ngasal ya. Semoga nanti kita dapat pahala. Begitu saya tanya pahala itu apa? Gak ngerti. Sama seperti kita dalam sholat baca ihdinas syiratal mustaqim. Suka baca itu? Apa artinya? Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Berarti kamu sedang di jalan apa? Berarti kamu sedang di jalan apa? Di jalan bengkok. Loh, minta ditunjukin jalan lurus kan? Berarti sedang di jalan bengkok. Gitu aja, nggak ngaku. Karena kita ngasal kan, tidak pernah mikir gitu. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Berarti kita sadar kalau diri saya sekarang sedang berada di jalan yang bengkok gitu. Sederhananya gini. Kalian cari alamat saya. Bingung tuh, udah muter-muter. Kan turun dari mobil, nanya orang. Betul? Kapan kita nanya sama orang, di mana rumahnya Pak Saiful Karim? Kapan nanya gitu? Ketika Anda sedang tersesat. Betul? Kalau nggak tersesat nggak nanya orang kok. Betul apa tidak? Jadi ketika kita baca ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus, berarti Anda sedang tersesat. Gitu aja kok. Cuman nggak ngaku. Rasanya kalau udah baca itu soleh aja gitu. Itu kan kesadaran. Cuman kita membaca kalimat itu tanpa kesadaran. Itu aja bedanya. Paham? Doa bukan itu. Doa bukan itu. Doa. Nah sekarang apalagi kalau saya tanya, Siratal Mustaqim itu apa? Saya tanya lagi. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Saya tanya, jalan yang lurus itu apa? Lah kan kalian itu kalau minta pasti sesuatu yang kalian tahu bukan? Betul nggak? Minta mobil karena tahu naik mobil tuh enak. Nggak mungkin ada orang minta mobil, saya tanya mobil tuh kayak apa? Saya juga nggak tahu mobil kayak apa. Loh kok kamu minta mobil? Jadi sama saja kita minta ditunjukin ke jalan yang lurus, tapi sampai hari ini kita nggak ngerti jalan yang lurus itu apa. Betul apa tidak? Ngasal aja kita tuh ngomong. Makanya pantas kalau Allah juga bingung. Allah sih nggak pernah bingung. Cuman Allah cuman bingung aja gitu. Ini maunya apa? Sama anak kecil udah ngegogoleran ya di halaman rumah minta sesuatu pada kita, tapi kita pun nggak ngerti yang diminta anak itu. Gogolerannya sudah berapa jam? Kan orang tua bingung. Jadi jangan bingung, bikin bingung Allah deh. Ayo, yang suka mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tahu siratal mustaqim itu apa? Kan nggak tahu. Padahal orang tua kita sudah ngasih tahu, siratal mustaqim itu simboliknya rambut dibelah 7. Itu simbolik, itu bahasa mutasabihat. Rambut dibelah 7, lagi-lagi keluar angka 7 kok. Surat Al-Fatihah 7 ayat. Tawaf 7 putaran, sa'i mundan marin sopa dan wah 7 juga. Melempar setan katanya dengan batu 7 juga. Sembari nggak ngerti setannya yang mana. Emang setan itu takut sama batu gitu? Setan banyak tukang batu kok. Paham? Ya ini asal kita tuh selama ini ngasal. Makanya saya bilang selamat datang di ruang kesadaran, supaya kita sadar, oh selama ini saya minta sesuatu ternyata saya juga nggak ngerti yang saya minta. Itulah yang disebut dengan terjebak rutinitas bertahun-tahun. Merasa paling soleh aja. Kalau udah pakai baju gini, kalian udah pakai peci putih-putih, wah udah semua salah aja. Yang benar kamu. Nah di sininya nggak ada. Kalau ditanya argumennya apa juga nggak ngerti. Saya eksperimen ya, saya melakukan riset karena saya ilmuwan. 1000 orang saya pernah melakukan riset yang sholat, yang ngacungkan tangan ketika gini nih. Saya tanya, kenapa kamu acungkan tangan gini? Jawabannya sama. Yang pertama ada yang mengatakan nunjuk sama Allah. Lah nunjuk sama Allah pakai gini, nggak sopan banget. Kita aja kalau nunjuk rumah tetangga, di mana rumahnya Ibu Iman, sebelah sana. Kalau itu nunjuk sama Allah kan bisa, harusnya dibebaskan dong. Saya ingin nunjuk sama Allah lebih sopan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baru ketawa. Karena selama ini nggak sadar, suruh gini-gini aja, nggak pernah mempertanyakan buat apa. Padahal ini luar biasa, luar biasa. Ada lagi saya tanya di riset saya, nih riset. Oh berarti itu bukan nunjuk sama Allah. Iya. Oh itu menyatakan Allah satu. Kalau menyatakan Allah satu harusnya bebas. Boleh gini, yang penting satu kan. Boleh gini kan, yang penting satu kan. Kenyataannya nggak boleh. Selesai semua di situ, mereka bingung. Terus buat apa? Nggak saya kasih tahu, enak aja. Biar bingung. Itu ilmu tinggi itu, ya. Tapi kalau kalian mempertanyakan itu, dan kenapa ini diacungkan tepat pada saat baca syahadat, terus ada hubungannya apa ini dengan syahadat? Itu luar biasa. Kalian bisa menemukan pusat semesta dalam diri kalian kalau mau belajar. Dan saya tidak mengajarkan di sini, karena topik kita bukan itu hari ini. Ini kapita selekta aja supaya kalian pikirannya terbuka. Paham sampai di sini? Nah makanya Syiratal Mustaqim itu apa? Quran menjawab. Syiratal Mustaqim itu adalah Syiratal Lazina An'amta Alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Harusnya kan nanya lagi, siapa orang yang dapat nikmat ya Allah? Jangan GR dulu. Rumahmu baru, nikmat. Duitnya banyak, nikmat. Makan enak, nikmat. Semua yang bersifat jasmaniah itu bukan nikmat, itu enak. Bedain nikmat dengan enak aja bertahun-tahun gak lulus. Bedakan senang dengan bahagia aja gak ngerti. Kalau kita punya rumah baru itu bukan bahagia, itu senang. Karena kalian mendapat. Bahagia justru melepaskan. Beda. Kalau senang itu mendapat, kalau bahagia itu melepaskan. Makanya setelah senang karena mendapat, buru-buru lepaskan yang kamu dapat. Di situ letaknya bahagia. Kamu dapat uang 1 miliar, lepaskan 100 juta. Bahagia kan banyak orang. Baru di situ bahagia. Makanya mendapatkan uang itu hak, tetapi melepaskannya itu wajib. Dan hak itu diberikan Tuhan supaya kamu bisa menunaikan kewajiban. Kalian cuma berkutat di hak saja. Semua hak saya. Di hak. Gak ada buat orang. Yang kayak gini-gini gak ngerti. Padahal sudah beragama puluhan tahun. Luar biasa. Karena kita mabuk bertahun-tahun gak sadar. Teruskan. Siapa orang yang dapat nikmat? Tanya lagi Quran. Jangan menggunakan persepsi. Kenapa kamu mengundang saya ketika kamu punya rumah baru? Tasyakur bin nikmat. Ntar dulu. Tasyakur bil enak. Enak aja. Tidak ada di Quran orang yang rumah baru itu dapat nikmat, gak ada. Tidak ada di Quran orang yang duitnya banyak itu dapat nikmat. Tidak ada di Quran konglomerat itu kelompok yang dapat nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Itu diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin. Kan gak ada rumah baru. Gak ada depositonya banyak. Gak ada. Ini karena kita ngaji selama ini tidak tahu, tidak punya furqan, tidak punya pembeda, tidak punya pisau untuk membedakan itu. Kita cuma mengikuti apa kata orang tentang itu. Ngikutin kebanyakan orang. Tidak punya pisau kritis untuk membaca itu. Ayo, saya ajak para sahabat semuanya. Yuk kita gunakan kecerdasan yang Allah berikan pada kita. Gunakan pisau itu. Gunakan furqan pada diri kita itu. Itu pembeda. Makanya kata-kata furqan adanya di mana? Adanya di Quran surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan itu akan jalan di dalam diri kita kalau kita sudah ketiban Al-Quran. Mana Al-Quran? Al-Quran ada 2, ada Quran yang hadas, ada Quran yang qadim. Ada Quran yang tulisan, ada Quran yang abadi. Yang dibaca para nabi, para rasul bukan yang tertulis, yang tidak tertulis. Zamannya Nabi Muhammad sudah ada Iqra, tapi Nabi Muhammad tidak membaca Quran. Oh, Qurannya belum ada.
Apa yang diikra? Ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Yang dibaca adalah kitab sejati yang ada dalam dirinya. Kalau kalian sudah bisa membaca Quran yang itu, Quran yang tidak bisa disentuh kecuali orang yang suci, maka disitulah kita akan ketemu Furqan.